kapan mondar mandir kesana kesini? Oh, kan hari ini sudah bulan Desember. Emang apa hubungannya dengan bulan Desember? Bulan Desember itu kan biasanya hari Natal. Masa sih? Kan kita tuh mesti ibadah online, mana mungkin kita bisa merayakan Natal. Oh ya nggak apa, yang penting ibadah online kita bernuansa Natal. Nah jadi teman-teman, selama kita beribadah online kita harus tetap happy. Dan satu lagi teman-teman, kita harus memakai baju rapi dan tidak boleh sampai tidur-tiduran. Dan yang paling kalian tidak boleh, kalian tidak boleh sambil memakan cemilan, apalagi saat beribadah. So, no food, no gadget, and no toys. Kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah, berkatilah kami hingga akhir ibadah ini, sehingga kami bisa fokus untuk beribadah dan tidak sambil melakukan apapun ya Tuhan Yesus. Berkati kami dan lindungi kami juga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Super Kids bersama Yesus. Aku Nasya, luar biasa. Yes, yes, yes. Shalom adik-adik, hari ini hari adalah untuk memuji nama Tuhan. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggi kamu. Ku mau bernyanyi lagu
Shalom adik-adik Super Kids semuanya, Kak Mita senang sekali berjumpa lagi dengan kamu semua. Sekalipun kita masih beribadah online, adik-adik semuanya harus ingat kita harus tetap bersuka cita. Amin. Nah adik-adik, hari ini sudah bulan Desember loh. Siapa yang tahu di bulan Desember biasanya kita ada apa? Iya, biasanya di bulan Desember kita merayakan Natal di gereja. Tetapi tahun ini kita nggak bisa rayain bareng-bareng di gereja. Tapi adik-adik semua jangan sedih. Nanti setiap minggu kita akan rayakan Natal bersama-sama melalui ibadah-ibadah kita. Nah adik-adik, jadi tema kita di bulan Desember ini adalah Jesus, our greatest treasure. Artinya Yesus, harta terbesar kita. Amin adik-adik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Kak Mita ajak adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Adik-adik ikuti Kak Mita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Kami masih boleh beribadah bersama-sama di rumah kami. Tuhan, sekarang ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirman ya Tuhan bagi kami semuanya. Ajari kami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak akan cerita tentang hati yang menerima. Jadi khusus untuk tema kita di minggu pertama di bulan Desember ini berbicara tentang hati yang menerima. Sekali lagi sama-sama dengan kakak sama-sama ya. Hati yang menerima. Hati yang menerima. Nah, menerima apa? Nah, menerima kabar sukacita, di mana sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan hari ini kakak ambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 38, yang berjudul Maria menerima kabar sukacita. Nah, adik-adik, dulu di sebuah kota, tepatnya di Galilea, bernama kota Nazaret, adalah seorang pemuda yang dia bertunangan dengan seorang anak gadis. Nama tunangannya itu adalah Maria. Nah, suatu kali Allah memanggil dan menyuruh malaikat Gabriel untuk pergi menjumpai Maria. Sesampainya malaikat Gabriel itu di rumah Maria, malaikat Gabriel itu berkata, "Salam bagi kamu, hai kamu yang dikarunia Allah, Tuhan besertamu." Lalu Maria bertanya dalam hatinya adik-adik, aduh apa ya kira-kira arti salamnya itu? Lalu malaikat Gabriel kembali berkata, "Hai Maria, janganlah kamu takut, sebab engkau ini beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau memberi dia nama Yesus. Dan ia ini akan bertumbuh besar, dan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Yesus ini akan menjadi raja atas seluruh kaum Yakub sampai selama-lamanya. Dan kamu ketahuilah bahwa kerajaannya tidak akan pernah tergoncangkan." Lalu Maria bingung adik-adik. Aduh, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Sedangkan aku saja belum bersuami. Aku ini masih tunangan, tetapi aku belum bersuami. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Lalu malaikat berkata, "Maria, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu engkau akan mengandung anak yang kudus, engkau akan melahirkan seorang bayi, dan anak itu kudus, dialah anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Lalu Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kamu katakan." Lalu adik-adik, seketika itu juga malaikat Gabriel pergi meninggalkan Maria, dan Maria menerima apa yang dipesankan oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel. Nah, di satu sisi Maria pasti sebenarnya bingung, sedih,
karena dia kan belum punya suami. Kok bisa hamil? Tetapi janji Tuhan berkata bahwa dia akan hamil melalui Roh Kudus. Nah, adik-adik, berikut ada sedikit cuplikan tentang Maria. Kita saksikan bersama-sama ya. Malaikat Gabriel diutus Allah ke Galilea, ke sebuah kota bernama Nazaret untuk menemui perawan yang telah bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Salam hai engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu. Jangan takut Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau akan menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Bagaimana mungkin? Sebab aku ini belum bersuami. Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, Anak Allah. Elisabet sepupumu akan menjadi ibu dari seorang anak di usianya yang sudah tua. Dia yang disebut sebagai wanita mandul sekarang sedang mengandung 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataan. Terjadilah menurut perkataan. Wow, adik-adik sudah saksikan ya cuplikan videonya yang singkat. Nah, kita bisa belajar mengenai Maria ini. Apa yang kita bisa pelajari ya adik-adik? Nggak banyak-banyak. Kita belajar tentang hati Maria yang mau menerima. Amin adik-adik. Jadi sekarang hati kita mau menerima atau tidak. Apapun hari-hari ini yang menjadi masalah kita, kesedihan kita, kerinduan kita, ingatlah kita harus punya hati yang menerima. Kita harus belajar mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik semua, dalam kehidupan papa mama. Satu hal kita harus ingat, kita harus menerima semuanya dengan ucapan syukur. Karena firman Tuhan katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. So, kita harus terima semuanya dengan ucapan syukur, supaya waktu kita terima, hati kita menerima, mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin adik-adik. Kemudian Maria juga tadi berkata, jadilah padaku seperti yang kamu katakan, sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Nah adik-adik dengar ya, hamba Tuhan itu bukan hanya Kak Mita, bukan hanya Om pendeta yang ada di gereja, atau tante atau om atau papa mama yang melayani di gereja, atau kakak-kakak guru sekolah minggu. No. Hamba Tuhan itu adalah kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi hari ini kakak mau sampaikan, adik-adik semuanya adalah hamba Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik juga hari ini harus punya hati yang menerima.
supaya mujizat Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita semua. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Sekarang Kak minta ajak adik-adik semuanya berdiri yuk. Kita berdiri, adik-adik angkat kedua tangannya. Kita mau berdoa. Semua tutup mata ya, kita doa sungguh-sungguh. Kita berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini yang mengajari kami tentang Maria yang mempunyai hati yang mau menerima apa yang menjadi pesan Tuhan dan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan Maria. Tuhan Yesus, kami berdoa, berikan kami hati seperti hati Maria, hati yang mau menerima setiap hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, supaya Tuhan pada waktu kami menerimanya dengan ucapan syukur, kami percaya mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Hamba berdoa dari tempat ini untuk setiap adik-adikku ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa untuk papa mama kami Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami melepaskan berkat-Mu mengalir atas setiap adik-adik kami dan keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya hati yang menerima, yang penuh dengan ucapan syukur turun atas setiap adik-adikku ini Tuhan, beserta dengan keluarganya. Dan kami berdoa apapun yang menjadi hari-hari ini problema, masalah, keadaan, situasi di tengah-tengah keluarga mereka, biarlah Tuhan Engkau menjadi jawaban dan mujizat-Mu dinyatakan atas seluruh kehidupan adik-adik kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami siap melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, hari ini Kak Serly mau informasikan bahwa karena masa pandemi kita masih belum bisa bergereja bersama-sama nih. Tetapi jangan kecewa ya adik-adik, acara Natal kita bakal diadakan melalui live streaming di YouTube GBI Windsor Square pada hari Jumat 25 Desember pukul 2 siang. Nah, makanya itu kamu adik-adik harus ikut ya. Walaupun secara online nanti tuh bakal ada acara kita memuji Tuhan sama-sama, kemudian ada acara drama, dan gak lupa kita ada acara kreativitas. Tapi ada barang-barang yang perlu disiapkan adik-adik. Nah, jadi adik-adik siapkan ya bahan-bahan berikut seperti yang pertama paper plate, kemudian astro warna hijau, astro warna merah hati, double tip, gunting, pensil, dan penggaris. Dan untuk tanggal 25 Desember kita akan memakai dress code bernuansa merah dan hijau. Untuk adik-adik jangan lupa juga ikutan challenge kita. Challenge kita yaitu adik-adik harus video singkat ibadah selama di rumah. Khusus untuk Natal ini ya, 10 pengirim pertama akan mendapat goodie bag dan kirim ke alamat masing-masing. Jadi adik-adik hanya untuk 10 pengirim pertama, jangan lupa ikutan ya. Nah, untuk adik-adik jangan lupa memperkatakan firman Tuhan bersama mama papa di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.